Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musyarrafah dari kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 administrasi jaringan komputer, yaitu tentang DHCP dan DNS. Untuk gambaran topologinya seperti ini, ada router dan ada VLAN 10, 20, 30. Untuk klien itu ada di VLAN 10 dan 20, sedangkan di VLAN 30 itu ada server. Lanjut, untuk skenario masalahnya itu di VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve. app.campus.local. Reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20 dan beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Lalu untuk administratornya diminta untuk melakukan analisis teknis menyeluruh. Untuk soal DHCP yang pertama itu jelaskan proses langkah DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Untuk DORA sendiri yaitu singkatan dari Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Discover sendiri yaitu client broadcast. Untuk offernya server tawarkan atau menawarkan IP. Lalu request itu klien memilih IP. Acknowledge itu server mengkonfirmasi. Lalu untuk identifikasi masalahnya di mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP, itu bisa terjadi di tahap discover karena tidak ada DHCP relay. Bisa juga di bagian offer karena pool VLAN 10 tidak ada. Bisa juga di request karena konflik IP, dan bisa juga di ACK atau acknowledge karena database listnya korup. Lanjut untuk soal yang kedua yaitu DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan juga konsep dan istilah teknisnya. Untuk mekanisme agar VLAN 10 dan 20 bisa mendapatkan IP itu bisa menggunakan DHCP Relay Agent. Untuk konsepnya itu bisa broadcast diubah ke unicast, ditambahkan get view, dan server tahu asal VLAN-nya itu di mana. Untuk istilah teknisnya itu UDP 67/68, boot pair relay, dan GEARD atau gateway IP address. Lanjut ke soal yang nomor 3 itu ditemukan log berikut. DHCP discover from 00 sekian bla bla bla. Analisisnya penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, dan solusi desain jangka panjang. Berikut ini untuk penyebabnya itu bisa dikatakan karena IP poolnya habis. Dampak yang akan terjadi itu yang bisa terjadi klien gagal mendapatkan IP dan VLAN-nya akan terjadi down. Solusi cepatnya itu bisa tambahkan range IP-nya dan kurangi list time-nya. Untuk solusi jangka panjangnya itu bisa memperbesar subnet, monitoring pool usage-nya, terus implementasi DHCP failover. Terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Untuk kemungkinan penyebab teknisnya itu yang pertama ada di klien static IP-nya. Ada klien static IP yang pertama. Kedua ada rogue DHCP server. 3 lease belum expired. Yang keempat DHCP database-nya rusak. Lalu yang kelima itu bisa karena pool-nya overlap. Terus untuk cara verifikasinya itu bisa ketikkan show IP DHCP binding TCP dump port 67. Untuk soal yang kelima, jika terjadi root DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, konsep DHCP snooping. Ini untuk mekanisme serangannya. Mekanisme serangannya itu bisa attacker kirim DHCP over lebih cepat. Jadi klien itu memakai gateway palsu. Lalu untuk mitigasinya, cara mendeteksi forensiknya salah. Lalu untuk mitigasinya itu aktifkan DHCP snooping. Untuk konsep DHCP snoopingnya itu lanjut ke soal 6 DHCP yaitu rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10, 200 user, lifetime optimal lingkungan kampus, option 3 gateway, option 6 DNS, reservasi IP untuk printer.
Jadi rancangan VLAN 10 yaitu ada 200 user, subnetnya bisa menggunakan /24, cukup untuk 254 host. Untuk lifetime kampusnya itu 8 jam lab, 1 hari staff. Untuk contoh konfigurasi ISC DHCP-nya itu bisa seperti ini. Lalu untuk reservasi IP untuk printernya bisa seperti ini. Lanjut ke soal DNS. Yang pertama, jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan fungsi DNS sebagai authoritative server. Recursive resolver sendiri itu berfungsi sebagai perantara yang mencari alamat IP dengan bertanya ke berbagai server atas nama pengguna atau klien gitu. Dia sering menggunakan cache untuk kecepatannya. Sedangkan authoritative server adalah sumber akhir yang menyimpan data DNS resmi dan memberikan jawaban final mengenai IP domain tersebut. Perbedaan utamanya itu di bagian tugas utamanya. Kalau recursive resolver itu menerima permintaan DNS dari klien, misal browser. Jadi melakukan iterasi penelusuran ke root TLD hingga mendapatkan IP, lalu memberikan jawaban ke klien. Sedangkan authoritative server menyimpan catatan DNS asli, AMX atau AMX CNAME, dan memberikan jawaban akurat atas nama domain tertentu yang dikelolanya. Untuk kapan bekerjanya itu, recursive resolver bekerja di awal proses query, bertindak sebagai agen atau pengguna, sedangkan authoritative server itu bekerja di tahap akhir proses DNS query sebagai otoritas tertinggi. Sedangkan untuk penyimpanan datanya atau cache-nya, recursive resolver itu menyimpan cache data DNS untuk mempercepat permintaan berulang, sedangkan authoritative server tidak melakukan caching, melainkan menyajikan data resmi atau authoritative yang terupdate. Untuk soal yang kedua itu reverse lookup untuk 192, 168, 30, 30 tidak berfungsi. Yang harus dijelaskan yaitu mekanisme PTR record, struktur reverse zone, dan contoh format zone file yang benar. Mekanisme PTR recordnya itu IP-nya bisa dibalik. Yang awalnya 192, 168, 30, 30 bisa dibalik jadi 30, 30, 168, 192 in add.app.arpa. Untuk struktur reverse zone-nya itu bisa seperti ini. Untuk contoh format zone file yang benar itu bisa seperti ini ya. Klien tetap menggunakan DNS 8888 meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Analisis penyebab teknisnya, cara mendeteksi, dan solusi kebijakan, dan serta teknis. Beberapa penyebab yang bisa menjadi penyebab. Yang pertama ada client set DNS static manual, atau user mengubah setting network adapter dan mengisi DNS-nya menjadi 8888 secara manual. Cirinya itu IP config-nya /all atau Windows-nya DNS-nya bukan dari DHCP. Jadi listnya tetap valid tapi DNS-nya berbeda. Yang kedua, karena BIOS atau device mobile, laptop pribadi atau HP tidak mengikuti kebijakan kampus dan mengatur DNS sendiri. Yang ketiga, penyebabnya browser menggunakan DOH atau DNS over HTTPS. Contohnya Google Chrome default aktif DOH-nya, lalu Mozilla Firefox bisa bypass DNS lokal. Artinya query tidak lewat port 53 lagi tapi lewat HTTPS atau 443. Lalu yang keempat itu ada ragu DHCP server. Ada ragu DHCP server atau servernya ilegal memberikan option 6 yaitu 8888. Yang kelima ada client cache lama. Jadi kliennya itu pernah pakai DNS public atau cache-nya belum flush. Ya. Yang keenam ada DHCP scope salah. Pool VLAN-nya itu tertentu salah konfigurasi option 6-nya. Lalu untuk cara mendeteksinya yaitu bisa dicek di klien, bisa cek list di DHCP servernya atau sniffing traffic DNS-nya, bisa juga deteksi rogu DHCP-nya, dan juga bisa monitoring firewall atau router. Untuk solusi kebijakan dan teknisnya itu yang pertama IT policy kampus. Jadi larangan penggunaan DNS publik. Semua DNS harus ke internal, jadi tidak boleh publik. Lalu auditnya berkala perangkat.
Yang kedua, edukasi user. Risiko DNS publik atau data leak central logging penting untuk keamanan. Solusi teknisnya atau network enforcement-nya itu firewall enforcement-nya itu wajib. Terus bisa juga redirect DNS, transparan DNS gitu. Bisa juga blok DNS-nya over HTTPS yang tadi DOH. Ya, bisa juga DHCP-nya snooping jika ragu. Yang bisa juga network access control atau NAC. Lalu dampak jika tidak diperbaiki itu kenapa? Data leakage-nya bisa query keluar kampus, lagging-nya tidak lengkap, sulit di forensik gitu. Lalu malware C2-nya itu DNS-nya tunneling lolos. Lalu untuk bypass filtering-nya itu kontennya tidak terkontrol. Menjelaskan risiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. Yang pertama ada DNS cache poisoning, yang kedua ada jamret. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu menjelaskan risiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. Yang pertama ada DNS cache poisoning, ada zone transfer tidak sah, ada juga DNS amplification, dan ada DNS tunneling. Yang pertama itu ada DNS cache poisoning. Inti masalahnya itu attacker menyisipkan record DNS palsu ke cache resolver sehingga user diarahkan ke IP yang salah atau phishing malware. Dampaknya itu redirect-nya ke website palsu. Jadi bisa juga pencurian data dan serangan man in the middle. Lalu untuk mitigasinya aktifkan DNS Sage, batasi recursion hanya untuk internal. Lalu gunakan random query ID dan source port, lalu update dan patch DNS server. Jadi untuk yang kedua yaitu ada zone transfer tidak sah. Inti masalahnya itu DNS mengizinkan semua pihak melakukan zone transfer sehingga struktur domain internalnya itu bocor. Dampak yang bisa terjadi itu bocornya daftar server atau hostname, lalu mempermudah reconnaissance, lalu mempermudah reconcile attacker. Untuk mitigasinya yaitu batasi allow transfer hanya ke secondary DNS. Lalu gunakan TCIG authentication, lalu blok TC port 53 dari luar dengan firewall. Yang ketiga ada DNS amplification. Inti masalahnya itu server DNS dijadikan alat DDoS dengan memanfaatkan respon besar dari query kecil atau open resolver. Dampaknya itu server korban down, bandwidth-nya akan habis. Lalu untuk mitigasinya akan nonaktifkan open recursion, aktifkan response rate limiting atau RRL, lalu firewall filtering, batasi query tipe honey. Lalu yang keempat itu ada DNS tunneling. Ada DNS tunneling. Inti masalahnya itu data disembunyikan dalam query DNS untuk bypass firewall atau data extraction atau malware C2. Dampaknya akan kebocoran data dan komunikasi malware tersembunyi. Untuk mitigasinya itu bisa monitoring log DNS-nya, lalu IDS atau IPS-nya detection. Paksa semua klien itu menggunakan DNS internal. Bisa juga dengan blok DNS eksternal dan DOH. Jadi kesimpulan singkatnya itu DNS rentan itu terhadap manipulasi data atau cache poisoning, kebocoran informasi zone transfer, penyalahgunaan untuk DDoS atau amplification, penyembunyian data atau tunneling. Solusi dari keempat tadi yaitu pertama pembatasan akses, kedua enkripsi dan autentikasi, 3. Firewall enforcement. Yang keempat ada monitoring dan logging aktif. Lanjut ke tugas desain DHCP dan DNS. Yang pertama, rancang skema DHCP failover menggunakan 2 server Linux. Jelaskan mode failover, sinkronisasi list, dan konsep split vs hot standby. 2. Rancang desain DNS redundansi menggunakan primer dan secondary, pembatasan zone transfer, logging, dan monitoring. Untuk lanjutannya yaitu mahasiswa wajib menyertakan diagram logika DHCP relay, contoh konfigurasi lengkapnya, lalu analisis log server, dan rekomendasi desain perbaikannya. Kita
untuk jawaban yang nomor ini apa? Tugas desain DHCP dan DNS-nya. Jadi untuk kesimpulan rekomendasi desain perbaikannya itu, desain awalnya itu jaringannya itu berfungsi secara dasar, namun belum memiliki mekanisme redundansi, kontrol keamanan dan monitoring yang memadai. Untuk perbaikan yang dilakukan itu bisa melalui implementasi failover, penguatan kontrol akses dan encroachment DNS, monitoring aktif dan layanan hardening layanan, sehingga jaringan bisa menjadi lebih stabil. Langsung saja ke desain topologinya. Kita lakukan adalah membuat VLAN di server. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan VLAN ke portnya. Setelah setting mode terang, kita beralih ke router. Selanjutnya, konfigurasi server. Selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP di server. Oh, mohon maaf. Jadi ini sudah ada. Lalu tahap selanjutnya yaitu konfigurasi DNS. Ini sama di sini. Jadi kita cari yang DNS. Ini ke on, name-nya app.campus.local. Ini untuk address-nya ini 192.168.30.10. Lalu langkah selanjutnya yaitu set client ke DHCP. Lalu selanjutnya lakukan tasping atau simple PDU. Kita coba di simple PDU dulu. Ke sini, di sebelah sini. Sukses. Ini ke sini, sukses juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.